satu festival sastra terbaik di dunia dan juga barangkali menjadi festival sastra internasional pertama di Indonesia. Dan akhirnya diikuti oleh banyak festival sastra internasional yang lain yang ada di Indonesia, misalnya adalah MIWF. Nah, jadi penggagasnya adalah Janet de Neve. Janet de Neve ini kelahiran Australia, tetapi sudah menjadi warga negara Indonesia karena menikah dengan salah seorang warga Bali. Beliau mendirikan Yayasan Mudra Suari Saraswati dan kemudian membuat festival penulis dan pembaca. UWRF ini adalah salah satu festival sastra terbaik di dunia dan juga barangkali menjadi festival sastra internasional pertama di Indonesia. Dan akhirnya diikuti oleh banyak festival sastra internasional yang lain yang ada di Indonesia, misalnya adalah MIWF di Makassar. Nah, setiap tahun sejak 2008 ini URF Ubud ini ya, saya baca Ubud saja ya. Ubud Festival ini menerima emerging writers. Jadi emerging writers ini dimaksudkan adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan penulis-penulis Indonesia ke panggung internasional. Ya, jadi memang pesertanya ini kebanyakan adalah peserta dari luar negeri. Ya, kalau teman-teman bisa melihat fotonya di sebelah itu, ini adalah pada saat pembukaan tahun 2013. Pembukaan yang saya ikuti pada saat itu. Jadi kebanyakan pesertanya memang 70% itu pesertanya adalah warga Australia sih kebanyakannya. Selebihnya adalah mungkin ada dari Singapura, New Zealand, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan tentu saja adalah bahasa Inggris, kecuali beberapa program khusus yang memang dikhususkan misalnya untuk pelajar ataukah apa namanya ini warga umum misalnya yang ada di Denpasar. Jadi walaupun kegiatannya ini berpusat di Ubud, tapi kita juga punya satelit event yang ada misalnya di kota Denpasar. Nah, jadi tujuannya Emerging Writers adalah untuk memperkenalkan penulis Indonesia di panggung internasional, karena di sini selain tadi ada pembaca-pembaca internasional, juga banyak penerbit internasional misalnya, dan juga penulis-penulis internasional. Jadi ini kesempatan buat penulis muda Indonesia untuk berkenalan dengan pembaca internasional, ataukah tadi ya penulis sesama penulis ataukah penerbit. Cuman pada saat pengalaman waktu ikut di sini sebagai emerging writer itu memang kita punya banyak kenalan, tapi yang paling berkesan bagi saya adalah ya berkenalan dengan sesama penulis Indonesia itu. Kalau penulis internasional sejujurnya saya tidak terlalu kenal, dan juga naskahnya apa karyanya juga mereka tidak belum populer sekali ya di Indonesia. Beda misalnya kalau Ubud mengundang Paulo Coelho ya, tentu sudah sangat dikenal di Indonesia. Hanya satu penulis Australia yang saya kenal, yaitu Fiona Higgins. Itu pun waktu itu kita memang satu panel. Ya, jadi emerging writer Indonesia itu diberi kesempatan satu panel dengan penulis-penulis internasional. Dan kalau misalnya kita tidak terlalu lancar bahasa asing, ya kita disiapkan penerjemah. Jadi waktu itu kita bahasa Indonesia dan ada pendamping yang mentranslate apa yang kita ucapkan. Yang di samping saya ini Gunawan Muhammad, dan banyak waktu itu penulis-penulis Indonesia banyak
yang sudah terkenal ya, yang menjadi pembicara pada saat itu. Dan setiap karya kita akan dibuatkan buku antologi. Buku antologi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dipromosikan ke pembaca internasional karena diikutkan di dalam festival-festival internasional yang lain ya. Dan kemudian yang saya rasakan waktu itu, setelah itu naskah saya kemudian diminta oleh, jadi saya mengirim cerpen ya, judulnya ada banyak cerpen tapi yang saya lihat yang dipilih adalah Surga Ibu. Surga Ibu itu dulu memenangkan juara 3 lomba cerita pendek Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ya, mungkin itu salah satu cerpen terbaik saya ya. Karena setelah itu saya ini lagi sulit lagi menulis cerpen yang seperti itu. Dan itu juga diterbitkan atau dibacakan tadi ya di radio ABC Australia. Jadi ada program khusus radionya itu membacakan karya-karya dari luar negeri, khususnya misalnya dari Indonesia, dibacakan di radio itu dan dibedah pada saat itu saya lihat ada mau ikut seleksi Ubud ini. Yang harus kalian tahu adalah yang pertama, tidak harus penulis baru yang ikut di sana atau diloloskan. Ya, jadi ada 3 kuratornya. Kuratornya ini beda-beda setiap tahun. Pada saat saya yang lolos itu kuratornya adalah Dewi Lestari, Sapardi Djoko Damono, dan salah seorang akademisi di Bali ya. Saya lupa namanya. Nah, tadi ya tidak harus penulis baru, salah ya, tidak harus penulis lama ya, tidak harus penulis lama ya, boleh penulis baru ya, tidak harus penulis lama. Maksud saya tadi teman saya kan itu ya, Adek Dedes itu baru 1 karyanya, itu pun draft novel yang sampai sekarang belum terbit ya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya teman-teman belum belum pernah naskahnya dimuat di mana gitu ya. Tidak perlu minder, coba saja. Karena pada saat itu juga saya juga prestasi tertinggi saya juga cuma itu tadi, juara 3 lomba cerpen Kementerian Pemuda dan Olahraga itu. Nah, tapi saya coba-coba saja kirim. Nah, itu pun mungkin cuma 1 cerpen itu saja yang dilihat bagus karena saya kirim 6 naskah cerpen pada saat itu. Kemudian kalau yang saya pelajari dan dari pengalaman teman-teman yang lain juga, yang dicari itu adalah tulisan yang memiliki ini ya, kesegaran. Kesegaran itu adalah mungkin tidak baru ya, tetapi bagi orang lain itu sangat jarang dibaca. Ya, jadi misalnya adalah kesegarannya adalah kesegaran dari segi tema. Jadi kalau misalnya belakangan ini saya lihat tema-tema LGBT itu banyak juga yang angkat ya. Ya ada yang karena memang idealis, ada yang hanya karena ikut-ikutan kali ya. Sama ya, pada sebelum-sebelumnya juga tema-tema misalnya yang berbau seksualitas juga sangat diminati ya oleh kelompok sastra. Walaupun banyak juga yang hanya ikut-ikutan, misalnya ikut-ikutan dari karyanya Ayu Utami dan seterusnya. Tetapi itu tadi ya, yang dicari itu adalah tulisan-tulisan yang segar dari aspek tema dan juga gagasan. Jadi gagasan apa sih yang ingin dibawa? Misalnya kesetaraan gender, perubahan iklim. Kalau saya lihat 2021 ini, saya lihat ada tema perubahan iklim ya, lingkungan dan seterusnya. Dan juga adalah gaya menulisnya ya. Gaya menulis ini ya mungkin tidak umum ya. Kalau misalnya tadi misalnya masuk, dan juga keunikan. Nah, ini juga keunikan ini misalnya adalah memang banyak yang berbau nuansa lokal ya. Jadi misalnya cerpen saya adalah cerpen tentang Toraja. Itu juga lolos pada saat itu.
Kemudian teman saya Ilham di Kendari, dia juga novelnya ya tentang lokalitas di Sulawesi Tenggara. Emil Amir juga begitu tentang lokalitas, walaupun ada juga nuansa LGBT-nya ya. Kemudian siapa lagi ini? Mario Eflawi tentu tadi lokalitas. Uda Agus FLP Palembang itu juga lokalitas tentang lelaki yang dibeli, tentang adat di sana itu di Sumatera Selatan. Nah, jadi kalau saya lihat ini, kalau teman-teman mau di Sulawesi Selatan ya masih banyak peluang sih sebenarnya ya. Walaupun setelah saya misalnya muncul juga Faisal Odang juga mengangkat tema-tema lokal ya. Jadi kalau teman-teman mau lagi mengangkat tema-tema lokal ya harus bisa lebih bagus dari Faisal ataukah minimal berbeda dari Faisal Odang. Setelah Faisal Odang ada lagi IBS Palegoi dan Rahmat Hidayat. Tapi kalau saya perhatikan keduanya adalah puisi ya, puisi. Nah, selanjutnya adalah diharapkan sebenarnya keterwakilan perempuan. Tetapi kalau di tahun 2013 itu menurut pengakuan juri keseluruhannya tidak disengaja. Jadi betul-betul murni seleksi dan mereka bersyukur karena perempuan ternyata banyak juga yang lolos. Ya mungkin maksudnya ini dewan juri kalau misalnya setelah diseleksi tidak ada perempuan, maka harus ada perempuan yang dimasukkan. Ya, tapi sepertinya dari tahun ke tahun itu memang murni ini ya murni memang banyak penulis perempuan yang bagus atau layak diloloskan. Nah, penilaian tambahannya mungkin ya ini juga kemungkinan dugaan saya walaupun di persyaratan saya lihat kan memang itu ya memang ada aktivitas sastranya. Jadi kalau misalnya ada naskah yang sama baiknya ya mungkin dipertimbangkan aktivitas. Ini seleksi penulis UBOT tahun 2021. Ini ada saya lihat karya fiksi maupun non fiksi sesuai dengan tema apa ini ya tematik perubahan iklim dan tantangan ekologi. Jadi sudah dikerucutkan. Ya kita juga pernah buat ya FLP juga pernah buat lomba menulis cerpen tema ini sih sebenarnya ya. Jadi bisa dicoba-coba diikutkan ke sini. Tapi jangan naskah yang gagal ya karena kalau naskah yang gagal di lomba FLP ya saya bisa yakin gagal juga di sini ya. Karena waktu itu kan saya jurinya. Kalau saya jurinya gagal apalagi kalau sekelas yang lain ya yang lebih senior lagi. Kemungkinan tahun ini saya tidak tahu juga siapa sih ininya ya kuratornya karena memang dirahasiakan. Tapi biasanya adalah selama ini yang pernah itu misalnya Dewi Lestari, Ahmad Fuadi, Sapardi Djoko Damono, Aan Mansur juga pernah, Eka Kurniawan juga pernah, Intan Paramita kalau tidak salah juga pernah ya. Pokoknya kalau kalian membaca karya-karya sastra di Gramedia ya itulah yang bakal menjadi ininya ya kuratornya. Nah, kalau saya lihat tahun ini itu hanya naskah yang belum pernah terbit ya, belum pernah terbit. Jadi maksimal 2 naskah, misalnya 2 naskah puisi, 2 naskah cerita pendek, maksimal 2 novel, dan juga ada naskah drama dan juga sudah ada esai lagi ya. Kemudian apa ini ya teman-teman bisa melihatnya ya. Nah, fasilitas dari Ubud ini kalau kita terpilih sebagai emerging writers itu ya normatif kan tiket pesawat ditanggung, tiket PP,
kemudian hotel, kemudian apalagi itu uang saku ya ditanggung juga. Dan di sana itu bukan hanya buku yang dibicarakan ya, tapi juga tema-tema yang lain dibicarakan, dan juga ada juga festival musiknya. Karena kan ini tamu dari Australia ini, peserta Australia kan atau peserta luar negeri ya, mereka datang ke Ubud misalnya kalau hanya mengikuti festival siangnya kan rugi. Jadi malamnya dibuatkan konser musik, eh, apalagi itu kursus memasak, pameran seni dan sebagainya. Jadi ini konsep festival yang terpadu dengan seni-seni yang lain gitu.